Selamat datang di Emergate yang membahas mengenai pernikahan dan seputar kehidupan keluarga. Saya Papa, saya hari ini akan sharing mengenai ready to be parent. Siapkah Anda menjadi orang tua? Oke, nah biasanya setelah pasangan memutuskan untuk menikah di acara-acara resepsi begitu ya, ataupun mungkin setelahnya, akan terdengar ucapan doa ataupun pertanyaan, sudah hamil belum? Kapan ya dikaruniai momongan? Gitu ya. Nah, tapi tampaknya yang perlu kita sadari bersama adalah bahwa kehidupan pernikahan itu tidak sama dengan menjadi orang. Menikah itu punya peran, tanggung jawab, ataupun tugas-tugas perkembangan yang berbeda dengan peran, tanggung jawab, dan tugas perkembangan sebagai orang. Gitu ya, karena ini adalah fase perkembangan yang berbeda juga. Nah, tapi ada yang sama dari menikah dan menjadi orang tua itu perlu adanya persiapan dan kita perlu sama-sama menyadari bahwa ketika kita memutuskan menikah ataupun menjadi orang tua, kita akan berkomitmen pada peran ini sepanjang hidup. Ya. Apa yang perlu dipertimbangkan sebelum menjadi orang tua? Bahwa memang terkadang lazimnya gitu ya pandangan umum yang ada di sekitar kita adalah saat menikah, pastilah nanti akan memiliki. Tapi why-nya gitu ya, kenapanya, maknanya, tampaknya perlu disadari oleh kami bahwa itu bukanlah pelengkap dalam keluarga. Bahwa anak itu bukan sumber kebahagiaan. Betul, dia bisa mendatangkan kebahagiaan. Tapi bisa juga gitu ya, mendatangkan kepusingan. Bisa juga dia akan membuat situasi dinamika keluarga itu berubah. Ataupun dia menjadi dianggap sebagai suatu solusi dari permasalahan. Enggak, karena ini kita akan memberikan beban gitu ya kepada anak kita bahwa dia harus melengkapi keluarga kita, bahwa dia harus selalu menyenangkan hati kita, bahwa dia haruslah dengan kedatangannya maka masalah-masalah di keluarga kita akan selesai. Enggak seperti itu. Bahwa kehadiran anak itu adalah menambah anggota baru di keluarga yang perlu disertai penambahan peran kita juga sebagai orang, sebagai ayah, sebagai ibu. Ketika kita memiliki peran baru, ada tanggung jawab baru pula yang melekat. Ada tanggung jawab baru yang melekat yang membuat kita perlu bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dari anggota baru tersebut. Yaitu dengan kata lain mungkin saja gitu ya, ada perubahan rencana, ada perubahan prioritas dalam kehidupan pribadi kita ataupun kehidupan kita dengan pasangan kita. Misalnya, kalau liburan itu seru ya kalau jalan berdua dengan pasangan naik motor. Bisa keliling-keliling lebih cepat, tidak kena macet, bisa parkir dengan mudah dan seterusnya. Tapi kalau sudah punya anak, masih memungkinkan nggak ya kalau liburan santai seperti itu, atau perlu ada penyesuaian dan seterusnya. Termasuk mungkin akan mempengaruhi kehidupan bekerja, kehidupan sosial, banyak lagi gitu ya. Dan ini menjadi komitmen kita sepanjang hidup. Tidak hanya oleh diri pribadi, oleh sang ibu atau oleh sang ayah, tapi ini tanggung jawab berdua. Dijalaninya berdua dia, berprosesnya bersama. Seperti itu. Kalau kita lihat di tahapan terjadi perkembangan keluarga, fase menjadi orang tua ini ada di fase becoming parent. Menjadi orang tua yang ditandai dengan kelahiran anak pertama atau adopsi anak. Gitu. Biasanya kalau dari kelahiran anak kita akan melalui proses kehamilan. Dan proses-proses kehamilan itu tidak mudah gitu ya, tidak seindah yang diceritakan atau dilihat di dalam Instagram dan seterusnya. Ada periode yang kritis, periode yang stressful yang membuat ada berangkatnya mungkin dari perubahan fisik, perubahan psikologis dari calon ibu. Bukan hanya calon ibu saja yang terpengaruh, tapi juga calon ayah. Mungkin dari pengamatan gitu ya. Aduh, istrinya bolak-balik mual, berkali-kali muntah di kamar mandi, kelihatan dan seterusnya, serba salah. Dan bingung harus seperti ini adalah emosi-emosi yang melihat aspek positif
mungkin menimbulkan perasaan senang gitu ya, deg-degan, excited, bahagia, bercampur kebingungan. Lalu kita harus gimana? Melihat istri bolak-balik ke kamar mandi untuk mulut, mungkin akan menimbulkan perasaan bingung dan cemas. Ini nggak apa, bayi ini nggak apa gitu ya. Termasuk juga mungkin sang ibu merasakan perasaan kebingungan dan cemas. Harus makan apa lagi, tiap makan muntah dan seterusnya. Emosi-emosi yang ambivalent. Saat ini dihadapi sendirian, periode kritis ini dihadapi sendirian, tentunya akan semakin tidak mudah gitu ya. Maka perlu adanya support, baik itu dari pasangan, baik itu dari keluarga, baik itu dari teman, sebagai tempat cerita, berbagi perasaan-perasaan tidak nyaman gitu ya, atau bisa dibantu di rumah dan seterusnya. Ataupun dari tenaga kesehatan yang menenangkan, yang informatif, yang membuat semua proses yang dialami oleh calon ayah dan calon ibu ini menjadi semakin mudah, membuat mereka lebih tenang dan pada akhirnya lebih adaptif menghadapi periode yang kritis ini. Wajar gitu ya, saat periode kehamilan itu banyak perubahan psikologis yang dialami oleh calon ayah ataupun calon ibu. Biasanya hal ini dipengaruhi oleh empat hal gitu. Yang pertama dari individunya itu sendiri. Bagaimana calon ayah dan calon ibu mempersepsikan kehamilan, kalau nantinya akan ada kelahiran anak sebagai sesuatu yang menyenangkan, challenging gitu ya, dan seterusnya, sehingga mereka bisa beradaptasi dan bisa mengatasi tantangan-tantangan selama periode kehamilan ini. Gitu ya. Nah, tidak hanya dari persepsi diri pribadi ataupun pasangan, juga ada persepsi dari keluarga besar. Biasanya ini kita akan merefleksikan gitu ya. Oh dulu waktu kecil ibu memperlakukan saya, ayah memperlakukan saya, saudara-saudara saya, nanti anak saya akan seperti ini lagi nggak ya? Dan ada pola relasi dari keluarga besar yang membantu kita, yang membuat kita mungkin lebih senang, lebih adaptif dan menghadapi periode kehamilan. Ada support gitu yang mungkin kita harapkan dan itu juga dipenuhi oleh kita. Lalu yang berikutnya, bagaimana relasi sosial kita gitu ya dengan teman, dengan lingkungan. Biasanya kabar kehamilan itu kabar yang membahagiakan tidak hanya untuk pasangan dan keluarga, tapi juga keluarga atau keluarga besar ataupun komunitas yang lebih luas ya, teman, keluarga, lingkungan, tetangga ataupun komunitas. Juga dari budaya. Anak pertama, sisi pertama dari latar belakang budaya tertentu mungkin akan menimbulkan pemaknaan tertentu. Excitednya seperti apa gitu ya, harapannya seperti apa. Mungkin akan ada seolah seperti apa ya, uh, ritual-ritual keluarga budaya gitu ya untuk menyambut kelahiran anak tersebut. Itu yang mempengaruhi perubahan-perubahan psikologis dengan emosi-emosi yang ambivalent gitu ya. Mungkin ada senangnya, mungkin ada cengkaknya, deg-degannya melihat nanti anaknya laki-laki atau perempuan gitu ya, harapannya nanti akan seperti apa dan seterusnya. Nah, jadi orang tua itu tadi ditandai oleh kelahiran ini. Akan ada penyesuaian sistem lain gitu, sebagai pasangan untuk memberikan ruang pada anak dan berperan dengan itu menjadi tugas utama dari ayahnya dan suami. Bekerja sama, berkolaborasi di dalam organisasi, di dalam mengatasi mungkin pos-pos pengeluaran yang makin banyak gitu ya untuk anak dan dalam tugas-tugas yang ada. Menjadi orang tua itu tidak mudah gitu ya, akan ada kelelahan fisiknya, kelelahan emosi sekaligus tadi ya sumber kesenangannya juga bisa datang. Ada penyesuaian lagi dengan keluarga besar untuk dipesertakan dalam tugas pengasuhan. Misalnya kakek nenek membantu pengasuhan cucu di bagian ini. Saat orang tua bekerja, apakah cucu akan dititipkan ke kakek nenek, ke daycare, atau ada pengasuh ke rumah dan seterusnya. Itu yang perlu disesuaikan saat pasangan menerima anggota keluarga baru di dalam sistem. Karena kita juga suka mendengar gitu ya, ada istilah parenting dan parenting. Apa yang membedakannya? Kalau parenting itu kita berorientasi pada kebutuhan, gitu ya. Fokusnya atau senternya, lampu sorotnya itu kepada kebutuhan. Supaya terpenuhi kebutuhannya untuk
optimal dalam tumbuh, optimal dalam berbicara, dalam berjalan, dalam bergerak, dalam edukasinya gitu ya. Jika dia berrelasi dan seterusnya. Tapi kalau parenthood ini orientasinya dari diri kita dan pasangan. Ya, ini pasangan. Ada perubahan, ada penyesuaian dengan peran baru untuk memenuhi kebutuhan anak secara konsisten gitu, sehingga nanti anak tersebut lebih adaptif. Dia bisa berbaur, dia bisa berrelasi, dia bisa tumbuh kembang dengan potensi bawaan yang dia punya, dan itu distimulasi oleh kita dan kita. Ini tadi perjalanan parenting maupun parenthood itu perjalanan sehingga perlu disiapkan. Persiapan itu tidak hanya dilakukan oleh salah satunya saja gitu, tapi oleh salah satunya dan juga sama. Kenapa gitu? Kenapa melibatkannya berdua tidak hanya salah satu? Karena orang tua tidak hanya bertanggung jawab pada kehidupan anak saat ini, tapi juga untuk masa depannya dan generasi berikutnya. Mari kita bayangkan, saat seorang anak lahir, dia tumbuh besar berkembang dengan optimal. Dia tumbuh besar dengan rasa aman, rasa percaya, gitu ya, dengan bahagia. Setelah ketika dia memutuskan untuk berkarir, memutuskan untuk menikah, emosi positif itu juga menyertai. Dia akan mengadopsi, bagaimana dulu dia dibesarkan dengan orang tua yang penuh kasih, yang penuh perhatian, yang memfasilitasi, yang menumbuhkan kemandiriannya. Sehingga itu yang akan dia pakai. Nanti dia akan memiliki generasi berikutnya, cucu kita. Persiapan ini adalah proses. Disiapkan dari sebelum nikah, berlanjut setelah nikah, berlanjut saat kehamilan, saat anaknya sudah lahir, saat anaknya sudah sekolah, saat anaknya remaja. Menjadi orang tua itu tidak ada putusnya, tidak ada durasi waktunya, tidak berbatas. Kecuali nanti salah satu, entah itu dari kita dia yang meninggal atau dari anak yang dia meninggal. Baru habis peran sebagai orang. Gitu ya. Apa yang perlu disiapkan? Ada beberapa faktor yang bisa disiapkan dan kita akan membahas juga bagaimana faktor. Yang pertama adalah persiapan fisik. Ini mencakup bagaimana gaya hidup kita, ya, gaya hidup kita dan pasangan kita. Gaya hidup yang sehat, pemeriksaan-pemeriksaan rutin, gitu ya, mengecek bagaimana riwayat kesehatan kita dulu, akan membuat kita lebih yakin dan siap atau memutuskan untuk memiliki. Termasuk juga persiapan ini. Ini biasanya kita merefleksikan diri bagaimana dulu kita diasuh, bagaimana pengalaman-pengalaman kita masa kecil hingga sekarang, ada harapan-harapan, ada rencana ke depan sehingga kita lebih siap secara psikologis dalam menghadapi kehamilan dan memiliki. Kita belajar bersama dengan pasangan, kita sharing. Prinsip ini juga ekspektasi kita gitu ya. Nanti kita memutuskan untuk punya anak dengan pasangan. Lalu juga perlu ada persiapan finansial. Ini tentu saja ya, karena adanya anggota baru, adanya anak, kan menambah pos pengeluaran juga. Tidak hanya saat periode kehamilan, saat kontrol ke bidan, kontrol ke dokter, untuk juga persalinan, itu juga nanti ke depannya, begitu ya, ada kebutuhan bayi untuk stimulasinya, lalu nanti untuk kesehatannya, imunisasi rutin, kemudian nanti untuk sekolahnya dan seterusnya. Itu pos persiapan finansial, lalu persiapan manajemen, ini lebih ke pengelolaan diri pribadi. Pengaturan diri pribadi, perencanaan ke depan, termasuk juga sumber daya di dalam keluarga, ya. Mungkin ada pembagian tugas-tugas rumah tangga, pembagian tugas lainnya, gitu ya, pembagian waktu, tantangan Tuhan, dan seterusnya. Bagaimana pengelolaannya itu yang cukup siap. Yang berikutnya, adanya hubungan dengan kesiapan yang sama-sama ajak, gitu, sama-sama mantap, sama-sama stabil dari relasi kita dengan Tuhan yang mendukung kesiapan kita untuk memilih. Wajar gitu ya, di dalam suatu hubungan relasi dengan pasangan ada konflik, ada perbedaan pandangan. Tapi adanya resolusi konflik yang konstruktif akan membuat kita lebih tenang, manakala nanti kita akan mendapatkan gitu ya, memutuskan untuk mendapatkan peran baru itu sebagai orang.
Lalu yang berikutnya ada persiapan sosial. Nah, ini kalau tadi manajemen itu refleksi diri pribadi gitu ya. Dari bagian persiapan sosial ini adalah refleksi kehidupan sosial kita saat ini dan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Termasuk mungkin bagaimana kita melakukan hobi gitu ya, yang mungkin nanti akan jadi minimalis waktunya saat kita sudah memiliki anak. Karena dari 24 jam waktu kita, sebagian besar kan banyak dihabiskan untuk membantu anak tumbuh dan berkembang, untuk mengasuh anak, untuk membersamainya seperti itu ya. Dan juga apa? Ada support system yang bisa kita andalkan dalam perubahan peran kita sebagai orang. Memang perjalanan menjadi orang tua itu perjalanan yang tidak mudah ya, tapi juga sekaligus menyenangkan. Nicholas Sparks itu menyatakan bahwa jadi orang tua itu adalah hardest thing you ever do. Tapi dia juga mengajarkan kita unconditional. Anak yang nangis, anak yang berantem dengan teman, dia akan bercerita kepada kita. Dia akan pulang ke kita untuk kembali mendapatkan perasaan aman, perasaan nyaman. Kalaupun kita marah, dia juga akan kembali lagi gitu ya, kita untuk dipeluk, untuk menenangkan kita ataupun bukan. Itu makna unconditional. Ya, demikian ini adalah sumber bacaan yang kami gunakan di dalam sharing pada topik Ready to be Parent hari ini. Sampai jumpa lagi di topik-topik berikutnya dari Ibu Maria. Terima kasih, selamat pagi.